Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AGC. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi barisan dan deret geometri. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, yang pertama kita lihat dulu nih untuk materi barisan geometri. Jadi barisan geometri itu merupakan suatu barisan yang memiliki perbandingan yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Nah, nilai perbandingan yang sama itulah disebut dengan rasio yang disimbolkan dengan huruf R kecil ya. Misalkan nih, ada suatu barisan U1, U2, U3 sampai seterusnya. Maka untuk menghitung rasionya atau R-nya itu adalah dengan cara dibandingkan. U2, kalau mengambil U2 berarti di bawahnya U1. Kalau di atasnya U3 berarti U2. Kalau di atasnya U4 berarti di bawahnya U3. Sehingga rumus R itu UN dibagi UN-1. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh nih untuk yang barisan geometri. Silakan ditentukan mana yang merupakan barisan geometri. Nah, jadi ciri dari barisan geometri itu adalah perbandingannya sama atau rasionya sama. Untuk yang A, 1, 2, 4, 8. Nah, kita cek dulu rasionya. Nah, bisa kita peroleh dari 2/1, kemudian 4/2, kemudian 8 dibagi 4. Apakah sama nilainya? Sama. Karena dia sama, maka yang A itu merupakan barisan geometri karena rasionya sama gitu. Nah, sekarang kalau yang B, kita lihat perbandingannya 2/1, apakah sama dengan 6/2 atau apakah sama dengan 8/6? Ternyata berbeda kan? Maka yang B itu bukan barisan geometri. Lanjut yang bagian C. 1 dibanding 1/3, 3/1, kemudian 9/3, apakah nilainya sama? Ternyata nilainya sama, sehingga yang C merupakan barisan geometri. Begitupun seterusnya. Yang D gimana? Yang D bukan, karena rasionya berbeda, gitu ya. Kemudian yang terakhir yang E itu adalah barisan geometri. Nah, di mana rasionya yang E itu adalah 1/2, gitu ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke suku ke N dari barisan geometri. Jadi rumus suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, untuk memudahkan bisa diingat dengan kata R nih ya. Jadi A kali R pangkat N-1 gitu. UN itu suku ke N, A suku pertama, R itu rasio, dan N itu adalah banyaknya suku. Nah, dari rumus suku ke N-nya itu dapat disusun barisan geometrinya. U1 misalnya nih, berarti N-nya itu adalah 1. Sehingga kalau diganti menjadi 1 dikurang 1. 1 kurang 1, 0. A dikali R pangkat 0, R pangkat 0 itu 1 kan? 1 kali A gitu. Kemudian kalau U2 berarti N-nya 2. Tinggal diganti N yang ini dengan 2. 2 dikurang 1, 1. Sehingga menjadi AR. Untuk U2, begitupun seterusnya. Untuk U3 berarti N-nya 3. Ganti N-nya ini dengan 3. 3 kurang 1, 2. AR pangkat 2. U4 juga sama, berarti N-nya 4. Sehingga kalau diganti 4 dikurang 1 menjadi 3. Dan seterusnya. Sehingga kalau diurutkan, maka barisan geometrinya menjadi seperti ini. Suku pertama A, suku kedua A kali R, suku ketiga AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya gitu. Contoh, tentukan suku ke-21 dari barisan geometri ini. Nah, dari soal diperoleh A sama dengan 1, suku pertama, R-nya itu 2/1 atau 4/2, itu sama dengan 2 rasionya. Kemudian N-nya sama dengan 21. Yang ditanyakan adalah suku ke-21. Berarti U21.
Rumus yang digunakan ya rumus UN yang Arni tadi ini kan. Nah, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Tinggal diganti. N-nya 21. A 1. Kemudian N-nya yang ini diganti dengan 21 kan. A ganti dengan 1. R-nya itu 2. 21 kurang 1, 20. 2 pangkat 20 dikali 1 berapa? 2 pangkat 20. Nah, jadi cukup stop sampai di sini. Tidak perlu dihitung 2 pangkat 20 itu berapa. Karena terlalu banyak gitu ya. Oke, jelas ya. Itu contoh yang kedua. Lanjut contoh yang ketiga. Nah, ini diketahui suku ketiga dan suku kelima suatu barisan geometri berturut-turut 9 dan 81 dengan rasionya itu positif. Tentukan nilai suku kedua. Dari soal ini diketahui U3 sama dengan 9, U5 sama dengan 81. Yang ditanyakan apa? Nilai suku kedua, yaitu U2. Nah, berarti menggunakan rumus UN dong, ya kan? Maka kita butuh A, kita butuh R, sama butuh N. N-nya sudah ada, yaitu 2 yang ditanyakan. Yang pertama, kita tentukan nilai R dengan cara membandingkan dua suku yang diketahui. Diketahui suku kelima sama suku ketiga. Upayakan yang di atas itu adalah suku yang lebih besar gitu ya. Suku kelima, kemudian di bawahnya suku ketiga. U5 81. U3 9 kan gitu. U5 itu tadi di slide sebelumnya, U5 itu sama dengan A dikali R pangkat 4 ya kan, tinggal dikurang 1 N-nya. Kalau U3 berarti menjadi A dikali R pangkat 2. 81 dibagi 9. Ada yang bisa disederhanakan? Ada yang bisa dicoret? Ada. A dicoret dengan A, sehingga sisanya R dengan R ini bisa dioperasikan berdasarkan sifat eksponen. 4 bisa dikurang dengan 2. 81 bagi 9 itu adalah 9, sehingga diperoleh ini R pangkat 2 sama dengan 9. Karena yang dicari R, maka kita hilangkan kuadratnya dengan cara diakar kuadratkan, sehingga menghasilkan plus minus akar 9. Akar 9 berapa? 3. Sehingga R-nya itu sebenarnya ada 2, positif 3 sama negatif 3. Tapi karena di soal itu ada keterangan rasionya positif, maka diambil R-nya sama dengan 3 yang positif gitu. Oke, nilai R sudah ketemu. Sekarang kita butuh nilai A sekarang. Kita menentukan nilai A-nya. Jadi untuk menentukan nilai A bisa kita pilih. Kita pakai U3 atau U5. Nah, jadi untuk menentukan nilai A, upayakan pilih yang nilainya lebih kecil, yaitu U3. Kita ambil U3 sama dengan 9. Nah, U3 itu sama dengan AR pangkat 2 yang ini kan. AR pangkat 2 sama dengan 9. Ganti substitusi R-nya dengan 3. Sehingga ketemulah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 kali A, 9A. 9A sama dengan 9. Sehingga diperoleh A sama dengan 9 dibagi 9. Sehingga nilai A-nya sama dengan 1. Oke, sekarang sudah lengkap. A-nya 1, R-nya 3, N-nya 2. Maka langsung kita gunakan rumus UN, ya kan? Arni. Nah, N-nya 2, A dikali R pangkat 1. Kenapa 1? Karena ditanyakan 2 kan? 2 dikurang 1, 1. Sehingga tinggal disubstitusi. A ganti dengan 1, R ganti dengan 3. 3 pangkat 1, 3. 3 kali 1, 3. Sehingga diperoleh U2 atau suku kedua sama dengan 3 gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah tentang deret geometri. Tadi barisan geometri, sekarang deretnya. Jadi deret geometri itu merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Penjumlahan yang dimaksud itu adalah penjumlahan untuk beberapa suku berhingga atau n suku pertama. Simbol yang digunakan adalah Sn yang artinya jumlah n suku pertama. Contoh, S1 berarti maksudnya sama dengan U1 karena jumlah satu suku pertama. Kalau S2 berarti U1 tambah U2, S3 U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada dua rumusnya nih untuk Sn. Rumus yang pertama yang ini.
ya. A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi min 1-nya ini bukan terletak di pangkat ya, tapi di bawah. Bukan terletak di pangkat. Kapan menggunakan ini? Jika R-nya itu rasionya kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1. Rumus kedua, tinggal ditukar saja. Tadinya R-nya di kiri, sekarang R-nya di kanan. Gitu ya. Kapan menggunakan ini? Jika rasionya itu antara min 1 sampai 1. Oke. Sn itu jumlah n suku pertama, A suku pertama, R itu rasio, n itu banyaknya suku. Oke, kita langsung ke contoh ya. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari barisan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Jumlah 6 suku pertama berarti pasti Sn gitu kan, deretnya ditanyakan. Dari sini diketahui A sama dengan 1, R sama dengan 2 bagi 1 atau 4 bagi 2 boleh. R-nya ketemu 2, N-nya sama dengan 6 yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama, S6. Oke. Kita coba menggunakan dua rumus yang tadi ya. Tapi kita lihat dulu nih, rasionya 2. Rasionya 2 itu berarti R-nya lebih dari 1. Maka lumrahnya kita gunakan rumus yang pertama, yang R lebih dari 1, gitu ya, yang ini. Maka tinggal kita substitusi saja. Sn, N-nya 6, berarti S6. A-nya 1, R-nya ganti dengan 2. 2 pangkat 6, 64. Kemudian 2 kurang 1. 64 dikurang 1, 63. 63 bagi 1, 63. Jadi ketemulah jumlah 6 suku pertamanya adalah 63. Ini kalau kita menggunakan rumus yang pertama. Bagaimana kalau menggunakan rumus yang kedua? Yang ini. Yang R-nya dibalik ya. Jika dia R-nya antara min 1 sampai 1. Kita coba ya. Maka S6 sama dengan ini A-nya 1. Satunya tetap, R-nya ganti dengan 2. R-nya ganti dengan 2. Satunya tidak perlu ditulis kan? Tidak perlu ditulis. 2 pangkat 6, 64. 1 dikurang 64, min 63. 1 dikurang 2, min 1. Min 63 dibagi min 1 sama dengan positif 63. Nah, ternyata hasil akhirnya sama. Jadi sebenarnya rumus deret geometri itu cukup hanya diingat satu saja, karena nanti nilainya pasti sama, gitu ya. Saran saya lebih baik menggunakan rumus yang pertama supaya mirip dengan rumus barisan, yaitu Arni. Ini kan Arni nih, gitu ya. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi materi yang tadi kita bahas, maka silakan dicoba latihan soal berikut. Oke, jadi itu dia video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.